Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Winarsifa dengan NIM 230101020135 pada dari kelas PJJ Sistem Informasi dengan kelas SI 404. Di video ini kali ini saya akan membahas terkait dengan soal UTS dari mata kuliah Business Intelligence, di mana saya diminta untuk menggunakan tools untuk auto simulator business intelligence dengan menggunakan data dummy yang dimana saya akan menganalisisnya dan membuat chart-chartnya untuk memvisualisasikan datanya. Baiklah, untuk datanya sendiri, data dan alatnya sendiri, sini saya alatnya menggunakan Tableau publik dan datanya juga berasal dari Tableau publik, yaitu Superstore data. Di sini saya akan langsung membuka untuk Tableau publiknya itu sendiri. Di sini saya akan langsung buka Microsoft Excel dan masukkan data sampel Superstore. Superstore. Di sini saya akan memasukkan bagian order dan juga people. Lalu di sini untuk return sendiri, karena isinya hanya berupa ID dan juga return yes 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 semua. Jadi saya akan remove untuk bagian returnnya ini dan hanya menyisakan order dan juga people. Saya akan ke bagian sheet pertama atau lembar kerja pertama saya. Mohon maaf saya sedikit batuk. Pertama saya akan membuat bar chart ya. Bar chart terkait dengan penjualan atau sales sebagai bagian utama yang biasanya didiskusikan adalah penjualan. Oleh karena itu saya akan mengambil produk name terlebih dahulu. Saya akan letakkan di rows ini, add all members. Lalu saya akan meletakkan sales penjualan ini. Lalu saya akan urutkan dari yang paling banyak dijual sampai yang paling sedikit dijual. Dikarenakan kemungkinan terjadinya duplikasi antara nama, misalnya diinput ke dalam sistem, maka saya akan memasukkan juga namanya produk ID untuk meminimalisir duplikasi. Karena kan produk ID tidak dapat lebih dari satu. Jadi di sini sudah terurut dari produk yang paling banyak terjual sampai yang paling sedikit terjual. Untuk membuatnya lebih bagus lagi, saya akan membuat ini sedikit berwarna ya. Untuk bagian salesnya ini, saya akan masukkan ke bagian color. Dan ya, jadi produk yang paling banyak terjual akan berwarna sangat gelap dan yang paling sedikit terjual akan berwarna sangat cerah. Nah, mungkin segini aja untuk bagian dari bar chart-nya. Lalu untuk penutupnya akan saya ubah namanya menjadi menjadi analisis sales bar chart. Oke. Lalu saya akan buat untuk lembar kerja kedua. Di sini saya akan membuat bagian untuk kan sudah ada penjualan nih, pasti kita akan mencari itu keuntungan, profitnya berapa kira-kira kita dapatkan untuk penjualan yang telah kita lakukan. Untuk profit sendiri, maka saya mengambil bagian dari kategori ya, rasa ya kategori. Lalu saya akan mengambil bagian untuk profit. Saya rasa untuk bar bagusan yang ini ya, highlight ya, lebih menggambarkan mana yang profit, mana yang tidak profit harusnya. Lalu saya akan memasukkan kategori ini di atas gimana? Di atas ini ke region state mungkin ya, atau bagian negara ya. Bagian negara untuk memisahkannya harusnya.
bagian profit. Sini harusnya sini sekarang sudah nampak. Untuk bagian mana yang profit dan mana yang tidak profit di bagian region ini, ini dunia ini kan kalau nggak salah untuk gambar peta ya Pak. Masukkan sini. Oke. Ini lebih bagus. Jadi di sini saya menggabungkan untuk sum dari profit sebagai eksekusinya menggunakan tabel highlight tables, di mana kolom atasnya saya menggunakan kategori dan didukung oleh kolom row sebagai region dan juga state. Maka didapatkan hasil sebagai region state dengan regionnya sentral dengan beberapa states mendapatkan beberapa keuntungan dan juga kerugian. Di mana di sini jika kerugian akan berwarna semakin merah, sementara keuntungan akan berwarna semakin cerah. Tapi jika tengah-tengah saja atau pas-pasan, mungkin profitnya akan berwarna putih atau abu-abu. Sini dapat lihat beberapa keuntungannya dari region sentral, edge, sport, dan juga western ya. Ada beberapa yang tidak keuntungan, berarti memang tidak terjual atau mungkin produknya tidak ada di dalam database. Di sini saya dapat lihat di bagian edge ada yang sangat profit dan juga ada yang sangat rugi di bagian region sentral. Lalu untuk pengakhiran dari pembuatan chart yang ini saya akan menamakan analisis profit penjualan kota harusnya, cuman saya rasa penjualannya harusnya dapat menggambarkan. Lalu setelah ada profit, ada sales dan juga profit, kemudian saya akan membuat bagian untuk sudah ada bagian analisis yang memasukkan sales, lalu ada profit, lalu ada ini profit tempat penjualan ya Pak. Oh ya, jadi ini misalnya saya akan membuat kiranya daerah mana yang bagiannya itu atau di wilayah mana itu yang paling banyak profit dan atau terjualnya barang dan oleh siapa gitu, karena data person ini yang saya lihat ini adalah nama-nama dari sellernya atau penjualnya. Remove terlebih dahulu. Karena saya membutuhkan yang namanya itu bagian dunia ya mungkin ya. Bagian dunia mungkin saya akan ngambil bagian state ya dulu mungkin ya. State saya masukkan bagian sini. Oh ya, state, kita mendapatkan state. Lalu kita masukkan country ya, negara mungkin. Bagian sini apakah error? Oh tidak error. Lalu bagian sini error juga, alhamdulillah. State, country sudah dimasukkan, lalu ada region mungkin. Oh, region, state, region, country. Lalu mungkin tambahkan ini. Sini saya akan membuat tuh dia bukan state ya mungkin lah. Tapi kalau country harusnya dihapus nggak masalah ya. Country dihapus. Mohon maaf Pak, saya ada sedikit error dan sedikit lupa untuk bagian ini. Mungkin saya akan mengambil dulu harusnya karena saya sudah mengambil bagian chart peta, atau mungkin saya akan ulang terlebih dahulu Pak. Mohon maaf sebelumnya. Di sini saya akan mengambil bagian state terlebih dahulu. Mana tadi state sebagai permulaan untuk penggambaran peta dunia.
Lalu ada country, di mana akan menandai tempat-tempat yang ada seperti United States dan juga United ya, Utah dan sejenisnya. Lalu di bagian country ini mungkin akan saya tambahkan untuk data penjualan salesnya. Jadi sudah nampak sini jualnya berapa. Mungkin bagian sini biar sama aja. Di sini biar di atas. Oh, di atas sama aja. Lalu bagian person mungkin ya. Oh ya, person tadi belum ya. Kan ada orang penjualnya tadi person. Dan diakhiri mungkin dengan penambahan ya country. Ini kan country United States. Mungkin bisa saya ubah begini dan jadi salesnya rupanya harus diberi warna agar lebih jelas. Mohon maaf ya Pak, agak sedikit bermasalah. Di sini dapat dilihat untuk bagian United States yang dipimpin atau penjualan yang dipegang oleh Anna Everett merupakan penjualan paling besar, yaitu sebanyak 457,688. Sementara di bagian-bagian lainnya dapat lihat juga sini ternyata Ana memegang cukup banyak wilayah ya, terutama di United States. Rata-rata Ana semua yang memegang, tapi untuk bagian United States lain ada juga Kelly Williams di beberapa United States, atau mungkin lebih cocoknya bukan di United States ya, karena kan country United States. Mungkin kita bisa tambahkan mungkin region ya. Saya bisa menambahkan untuk bagian regionnya agar bernama. Oke. Di sini saya mendapatkan regionnya West to Ana, dan juga Central itu ada si Kelly Williams dan sejenisnya. Saya akan menamakan data ini penjualan distribusi atau peta penjualan. Lalu kan saya tambah lagi untuk kali ini saya akan mencoba untuk membuat pie chart ya, yang sangat umum tapi mungkin agak sedikit sulit. Saya akan buat pertama, saya akan kombinasikan region. Pie chart membutuhkan dua measure. Lalu ada order, mungkin saya akan buat order kali ini. Order, oke, bisa saya buat sudah. Region dan juga order langsung saya dapatkan di bagian sini. Saya akan memperbesarnya terlebih dahulu. Sini region West, maka sudah mengorder cukup banyak. Lalu saya akan tambahkan biar lebih detail. Saya akan menambahkan sum dan juga person. Sini saya dapat lihat nih, rupanya dominasinya itu ada di sini. Di region West yang dipimpin oleh Ana dengan penjualan yang cukup besar. Lalu untuk membuat ini lebih nyaman untuk dipandang, terutama bagi orang-orang yang memiliki ketergantungan atau buta warna, saya akan membuat ordernya ini memiliki nama dan juga regionnya memiliki saya akan membuat regionnya ini menjadi tambah lagi bagian label. Dapat lihat untuk West sendiri ada sekitaran begini untuk ordernya itu, dan penjualannya juga ada di bawahnya. Untuk namanya sendiri saya rasa tidak perlu dibuat dikarenakan hal tersebut tidak terlalu penting ya, saya rasa, untuk penjualan tersebut. Sini saya akan buat order jumlah order dan penjualan. Di sini saya akan tambahkan satu lagi, mungkin satu lagi Pak akan saya tambahkan, yaitu keuntungan yang kita raup per bulan ya, karena kan perlu juga kita mengetahui
atau mengetahui berapa banyak barang-barang yang terjual. Di sini tentu saja barang-barang terjual akan menggunakan sales ini bisa. Mungkin karena barang saya akan mencoba untuk hal yang lain mungkin ya. Remove, tapi penjualan di sini untuk menggunakan lines itu menggunakan satu measure dan juga satu date ya. Satu date berarti date akan saya masukkan terlebih dahulu untuk bagian order date, bagian rows saya akan masukkan. Kenapa nggak bisa? Date dan juga satu measure armor. Kategori mungkin ya, karena kan order tidak mungkin per barang ya Pak. Order kan saya rasa lebih cocok di bagian kategori. Masih belum bisa juga. Order gini, oh baru bisa. Sini dapat dilihat Pak, untuk tabelnya sendiri ternyata kategorinya paling banyak tuh di office supplies dan juga paling rendah ada di teknologi. Di sini untuk melihat per tahunnya, tapi saya ingin melihat di bagian per bulan, maka saya akan mengambil bagian bulan. Dapat lihat tabel jadi cukup berantakan untuk line chartnya, tapi memang harusnya seperti itu. Lalu untuk apa saya buat order per bulan. Saya akan menambahkan lagi mungkin untuk memperjelas namanya ini, kategorinya ini. Saya akan mengambil kategori lagi. Kategori dan saya buat jadi label yang dapat lihat di bagian ujungnya Pak. Jadi dia lebih jelas untuk kategori apa nih, yang apa biru ini apa, merahnya apa. Oke Pak, mungkin sekian untuk membuat tabel, dan saya akan mencoba untuk membuat dashboard. Dashboard ini sendiri berfungsi untuk menggabungkan beberapa hal yang sudah saya buat. Untuk ZS-nya sendiri saya akan membuat dia range bukan, tapi automatic saja ya Pak, biar penuh, biar nyaman saya pandangnya juga. Lalu yang pertama saya akan membuat itu ada analitiknya terlebih dahulu. Saya akan kecilkan terlebih dahulu untuk analisisnya. Aduh, apa nih, sales? Salesnya keluar jalur, bahaya nih. Oh, ini adalah filternya, banyak. Akan buat mengembang saja. More option, title, format, floating. Saya akan buat dia mengambang saja biar lebih nyaman untuk penempatannya. Saya akan tempatin dulu sementara di sini. Lalu saya akan membuat analisis dari profit ini. Analisis profit akan saya kecilkan. Oh, tidak bisa data. Lalu ini akan saya buat menjadi floating terlebih dahulu, biar tidak mengganggu. Sudah ada dua nih, ada analisis dan juga ada floating. Saya rasa saya akan membuatnya menjadi floating semua saja ya Pak. Ini malah balik ke database-nya. More option, title. Filter baris filter floating. Saya akan buat jadi floating saja biar lebih mudah untuk diatur. Buat floating juga
highlight floating. Dikarenakan tampilan juga merupakan hal penting ya Pak, saya rasa. Lalu ada peta penjualan. Saya rasa peta penjualan ini tidak usah floating, tapi saya harus membuatnya menjadi kecil. Detailnya apakah ada detailnya? Sebenarnya tidak bisa. Artinya untuk penjualan, peta penjualan akan saya buat sebegini saja. Lalu peta penjualan ada jumlah order barang. Order barang saya akan masukkan dan saya akan juga buat sebagai floating. Itu edit type, edit type bisa ternyata waduh, ini malah error nih. Buat floating saja biar nggak bisa makan banyak tempat. Lalu ada order per bulan. Order bulanannya saya juga buat sebagai floating. Agar tidak nyimak dulu Pak. Lalu untuk pertama saya akan membuat, karena ini ada beberapa wilayah yang tidak terdeteksi, yang tidak masuk, dan di sini juga ada sales dan juga person. Saya akan masukkan bagian sales penjualan ini ke bagian atas. Ini yang dimana untuk pengertiannya sendiri akan seperti ini, dikarenakan ini dan juga ini sama. Lalu untuk analisis order per bulan saya akan buat di bagian bawah. Dan tentunya harus panjang karena ini cukup panjang juga untuk bagian ordernya. Lalu analisis penjualan dan juga profit saya akan letakkan di bagian sini. Kita buat cukup besar juga. Dan yang terakhir adalah jumlah penjualan. Jumlah order penjualan. Saya akan buat bagian sini. Profit juga yang cukup besar. Rasa. Mungkin terdapat kesalahan Pak dalam pembuatan dashboard ini, saya mohon maaf. Saya hanya melakukan sebisa saya yang saya bisa. Jika mungkin terdapat kesalahan saya pada saat pembuatan, saya mohon maaf hal itu. Pak, jadi di sini saya sudah mendapatkan beberapa bar chart ya, dari peta penjualan, analisis sales dan juga sejenisnya. Mungkin saya untuk peta penjualan ini saya letak di bawah saja, produk yang dijual dan sejenisnya. Akan saya buat dia menjadi tidak ada ada warnanya, warna backgroundnya. Akan buat seperti ini saja ya Pak, mohon maaf jika tidak terlalu bagus. Lalu untuk hal yang mau saya cukup penting ya, kita masih pindahkan kamera saya dulu bagian sini. Saya ingin membuat peta dunia ini menjadi sumber datanya, menjadi sumber data dari semua hal yang sudah saya buat. Oleh karena itu saya menggunakannya sebagai use filter dan dapat dilihat jika saya tidak mengkliknya akan kembali ke dataset semula. Tapi jika saya misal memilih United States yang dipimpin oleh person Ana, maka akan dilihat yang terjual paling banyak apa, dan juga di Watch ini apa yang paling banyak terjual. Dan juga jumlah order penjualannya itu ada berapa, serta order per bulan itu juga ada berapa. Jika saya klik kembali, maka akan kembali lagi untuk order per bulannya. Mungkin segini aja ya Pak untuk video tutorial, mohon maaf bukan video praktikum saya
terkait penggunaan dari Tableau ini sendiri. Saya menyadari bahwasannya saya memiliki masih banyak troubleshoot yang saya alami dan juga saya harus perbaiki. Oleh karena itu, saya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan dan juga mungkin durasi yang terlalu lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.